Shalom, selamat pagi. Saya Kongkong, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu, tim penilai UKM PPG, hari ini Rabu 18 Agustus 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara daring dengan materi sistem gerak pada manusia. Berikut video. Pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Pagi Sehat? Iya, sehat semuanya? Pak. Sehat ya. Syukurlah kalau begitu. Coba masih ingat 5M yang pertama? Pakai masker. Pakai masker. Yang kedua? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang ketiga? Nah ini ya protokol kesehatan tadi ya yang Bapak bilang tadi ya. Silakan kalian cek dulu ya perangkat kalian, mikrofonnya, speakernya, kameranya, dan koneksi internetnya. Oke. Nah dalam pembelajaran ini Bapak mau menyampaikan dulu ya beberapa peraturan yang perlu kita ingat. Paham anak-anak untuk peraturannya? Bisa dimengerti ya? Iya, ini supaya menjaga pembelajaran kita tetap tertib ya. Oke. Anak-anak, kita serahkan pembelajaran kita ini dari awal sama akhir nanti sama Tuhan ya. Kita pilih ya, bahwa kita dalam doa membuka ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena berkat Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi akan mulai kegiatan mengajar kami. Tuhan, berkati kami agar kami dapat memahami apa yang dijelaskan oleh Mr. Kongkong. Berkati juga Mr. Kongkong, Tuhan memberikan dia kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, mari kita bernyanyi untuk mendalami kehendak, mengalami visi Tuhan terhadap negeri ini dan sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air kita ya terhadap bangsa. Mari kita bernyanyi ya sambil anak-anak unmute, kita bernyanyi di tempat masing-masing ya. Doa kami. Baik anak-anak, Bapak akan mengabsen dulu ya. Oke, Alvin. Selamat pagi, hadir Pak. Oke. Clarin izin tadi ya. Daryl. Hadir Pak. Keisha. Hadir Pak. Evelyn. Hadir Pak. Iya. Michelle. Hadir. Monica. Ingatkah pelajaran kemarin tentang sistem gerak pada manusia, yaitu rangka, otot, dan sendi. Oke, siapa yang bisa menjawab apa saja fungsi rangka? Silakan. Oke, Michelle silakan. Michelle. Gerak pasif. Oke, gerak pasif. Terus apa lagi? Untuk membentuk tubuh. Membentuk tubuh, good. Terus? Melindungi organ-organ vital. Melindungi organ-organ vital. Good, bagus sekali. Makasih ya Michelle ya. Oke, silakan. Apa jenis-jenis sendi, Violeta? Jenis-jenis otot berdasarkan strukturnya. Silakan. Satu, apa? Jenis otot polos, good. Teresa, yang kedua otot apa lagi? Oke, Monica, otot, iya, good. Otot jantung, ya. Itu ya anak-anak ya. Jadi penting untuk kita tetap mengingat pembelajaran kita sebelumnya ya, supaya apa? Supaya kita bisa menghubungkan dengan pembelajaran selanjutnya. Nah, Bapak akan memberikan pretest dulu ya kepada kita ya untuk pembelajaran, untuk melihat sejauh mana persiapan kalian untuk pembelajaran hari ini ya. Kalau tadi pelajaran sebelumnya, kalau ini pelajaran hari ini seperti itu. Ready, set, and go.
baris yang bisa menyelesaikan 3 soal, ada yang 2 soal, ada yang 1 soal, ada yang bahkan tidak benar sama sekali ya. Tidak apa-apa ya. Jadi nanti dari pembelajaran ini semoga pretest yang sudah diberikan ini nanti berharap bisa kalian kerjakan soal-soalnya nanti di terakhir ya. Nanti di akhir juga Bapak akan kasih tes juga, tetapi soalnya tentunya berbeda dengan tes ini, tapi masih ada hubungan ya. Oke, anak-anak, siapa yang pernah kayak gini? Kalau misalnya lagi pegel, ketek-ketek gitu. Pernah. Sering ya? Biasanya retaknya di mana? Di jari. Di jari ya? Jari sama Oke. Sama di punggung. Alvin di mana? Alvin kameranya dinyalain ya? Iya, Pak. Ya, apa Vin? Kalau Alvin di mana? Enggak sih, Pak. Menurut aku enggak. Enggak ya, enggak bahaya ya. Kenapa enggak bahaya? Kamu tahu dari mana? Kalau bahaya sudah banyak yang meninggal gara-gara itu, Pak. Iya ya. Loh, emang bahaya itu harus meninggal. Kamu nih. Oke. Ya, Michelle, silakan Michelle. Menurut kamu gimana, Michelle? Kalau hati-hati sih nggak apa-apa, tapi dulu pernah aku ngeretekin di jari itu terlalu gitu kali ya. Terus dia sakit berapa hari gitu. Oh, berapa hari ya? Welin pernah membunyikan punggungnya atau tangannya atau lehernya? Sering ya? Nah, kira-kira itu bahaya nggak? bahaya Bahaya. Kenapa bahaya? karena itu bisa buat tulangnya cedera. Oke. Dalam pembelajaran kali ini anak-anak ya, nanti diharapkan nanti kalian juga bisa menemukan jawabannya. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian nanti bisa melakukan penyelidikan ya. Melakukan penyelidikan tentang gangguan sistem gerak pada manusia, terus serta upaya mengatasinya ya dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi nih ya. Jadi keempat ini yang akan menjadi tujuan pembelajaran kalian hari ini ya anak-anak ya. Nah, adapun penilaiannya Bapak ingatkan ya, yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga keterampilan, dan ini akan dilakukan sepanjang pembelajaran kita berlangsung. Ya, pengetahuan itu seputar pemahaman kita terhadap materi, sikap itu bagaimana kita meresponi guru, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita disiplin ya, dan bisa bekerja sama dengan teman-teman sekelompok nanti ya. Dan keterampilan itu berdasarkan bagaimana kita melakukan penyelidikan ya, prosesnya ya, bahkan ketika kita menyampaikan presentasi itu masuk keterampilan. Ada pertanyaan untuk penilaian yang akan dilakukan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut kepada masalah ini ya. Oke. Anak-anak yang mau memberikan pertanyaan dari gambar yang sudah kita tampilkan tadi ya. Oke. Silakan anak-anak, boleh apapun ya. Michelle, silakan Michelle. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi apa ini? Mengatasi gangguan itu setelah duduk lama. Oke, gangguan duduk lamaan. Oke, good. Itu dari Michelle. Thank you ya Michelle. Yang lain, ini Bapak buatnya pekerja ya, tapi sebenarnya ini maksudnya anak-anak ya, karena Bapak susah ya, mencari gambar yang siswa yang seperti itu ya, yang kesakitan gitu pinggangnya ya. Oke, yang lain silakan. Ada pertanyaan nggak? Silakan menuangkan pertanyaan sebebasnya, sebanyak-banyaknya. Ya, silakan Teresa. Mengapa ketika kita duduk lama bisa menimbulkan sakit punggung? Oke, thank you Teresa ya. Oke, yang lain? Aku, Pak. Iya. Tinesa. Apa pertanyaan Tinesa? Apa penyebab sakit punggung atau leher? Berarti ini hampir sama ya, sama pertanyaan Teresa ya. Hampir sama ya. Penyebabnya ya? Alasannya apa? Oke, thank you Tinesa. Yang lain yang mau menyampaikan, karena pertanyaan-pertanyaan kalian ini itu pasti akan berhubungan satu sama lain. Kita langsung ya, buat ya. Oke, jadi ini ya kira-kira yang akan kita lakukan ya.
bagaimana ya solusi yang relevan dan efektif. Jadi ini Pak garis bawahi, relevan dan efektif. Karena kalau misalnya kalian cari di internet mungkin banyak, tapi apakah itu relevan dengan kondisi dengan latar belakang kita saat ini ya. Jadi kalian melihat ini masalah bukan di luar sana, tapi fokuslah di pada teman-teman kita ya yang ada di sini, yang siswa, seperti itu. Dan efektif artinya itu bisa terasa efeknya ya bagi si penderita, seperti itu ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan melakukan penyelidikan yang akan kalian lakukan secara bersama-sama dalam kelompok. Ya, kalian akan mencari, mengamati informasi sebanyak-banyaknya, sekredibelnya, selengkapnya, ya, untuk mencari sumber masalahnya. Terus silakan kalian boleh analisis hasil pengamatan kalian dan memberikan kesimpulan dalam lembar kerja yang akan Bapak bagikan. Ya, terus jangan lupa terakhir kalian akan mempresentasikan ya hasil segala penyelidikan dan analisis kalian. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Kelompoknya masih pakai yang kemarin aja ya. Ketuanya yang kelompok 1 itu Tinesa, kelompok 2 itu Michelle. Ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, silakan kalian boleh bekerja bersama-sama di kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau sudah selesai boleh kembali ke meeting. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat bekerja. Kalian sudah melakukan diskusi, sudah melakukan penyelidikan, ya, dan saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil kalian, ya. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu, ya. Ini ice breaking pertama untuk namanya kata bersambung. Jadi nanti misalnya Bapak buat kata kelapa, berarti nanti parutan, gitu dan seterusnya. Bapak akan mulai dengan kaki. Oke, silakan Litya. Kinerja, Keisha. Lembu ke video. Buah, Mission. Nggak tahu, Michelle. Hah? Nggak tahu, Pak. Ice breaking yang berikutnya, ini adalah tebak gambar, ya. Jadi silakan kalian tebak-tebak kira-kira kata-kata apa yang cocok disambung-sambungin dengan sehingga membentuk kata, ya. Welin belum ya? Oke, ini ke Welin dulu. Yang lain boleh tahu? Silakan ya, boleh. Violeta silakan, apa? Bukan manusia. Itu apa emang? Itu sarang. Orang. Misalnya nggak ada Ya. orang.
Terus K, Rang. kerangka Ya. manusia. Iya, benar sekali. Ini apa Bella? Otot jantung. Kamu tahu dari mana? Kok bisa tahu ini otot jantung? Soalnya itu kan soto. Zaris. 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 Ini apa Zaris? Tulang. Iya, tulang. Oke. Demikian ya SBY kita ya. Kayaknya sudah cair sih ya. Lumayan lah ya, cair sedikit ya. Oke. Kita akan masuk ke presentasi. Silakan kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Oke, hari ini kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang presentasi masalah sistem gerak pada manusia. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Alvin, Clairin, Daryl, Kesha, Inesa, dan juga Teresa. Selamat mendengarkan. Begitu sajalah hasil presentasi dan diskusi kami tentang masalah sistem gerak pada manusia. Kami persilahkan kepada semuanya untuk memberikan pertanyaan dan saran. Selamat pagi, saya dari kelompok 2, nama saya Violeta. Saya ingin menanyakan pertanyaan. Pertanyaan saya terdapat di analisis pertama. Kita tahu kalau duduk lama dengan posisi yang tidak baik, itu dapat mengakibatkan sakit pinggang, sakit punggung, dan sakit lainnya. Lalu di analisis pertama ada disebut jika postur yang kurang baik dapat menimbulkan stres. Dan pertanyaan saya, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena saya juga sudah sering duduk sampai berjam-jam di depan laptop untuk mengerjakan sesuatu, tetapi sepertinya saya tidak pernah mengalami yang namanya stres. Oh, oke, terima kasih banget dan sangat bagus sekali ya pertanyaan yang diajukan oleh kelompok sebelah. Oke, stres yang kami maksud dalam analisis kami adalah stres pada otot-otot tubuh, bukan stres dalam arti mental atau psikis. Stres dapat diartikan sebagai reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Oke, kita masuk ke kelompok 2 ya nanti ya. Ini respon Bapak ya. Oke, kelompok 2 silakan. Selamat pagi Pak Komkom dan teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan tugas kelompok kami dengan judul Sistem Gerak pada Manusia.
you ya untuk kelompok 2, kita beri tepuk tangan juga ya. Kelompok 2 sudah bagus sekali menyampaikan hasil penyelidikan dan diskusinya masing-masing ya. Bapak akan mereview ya, mengevaluasi yang sudah kalian sampaikan tadi ya. Dalam proses pembelajaran, dalam proses penyelidikan juga tadi Bapak sudah sudah mengingatkan, terus memantau bagaimana penyelidikan tadi. Ya, tadi sudah bagus melakukan penyelidikannya secara teratur, runtut ya. Informasi-informasi yang kalian dapatkan pun on the track dan langsung kepada intinya, kepada tujuannya, kepada penderita, kepada ini juga ya, literasi internet. Cuman yang masih kurang menurut saya mungkin kalian bisa coba seperti kemarin juga. Tapi Bapak nggak lihat kenapa nggak di ini ya? Bapak nggak lihat pencarian informasinya dari ahli, baik itu mungkin wawancara ataupun mungkin menggunakan aplikasi tertentu. Ya, terus tadi untuk alat dan bahan tadi ya, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, tolong dijelaskan ya. Tadi kelompok 1 ada menjelaskan juga menggunakan apa gitu ya. Ya bukan hanya internet, laptop sama ini, tapi Bapak maunya aplikasinya ya, lebih spesifik gitu. Dan Bapak tadi nggak melihat kalian menjelaskan apa yang kalian lakukan dengan alat itu. Misal kayak kelompok 1 memang menggunakan Google Form tapi tidak menjelaskan nih apa yang dilakukan dengan Google Form itu. Sehingga kita yang mendengarnya pun, oh mereka melakukan seperti itu ya. Bahkan kalian boleh screenshot pertanyaan-pertanyaannya. Jadi bahkan hasil-hasilnya itu boleh kalian tampilkan. Google Form kan ada tampilannya ya. Jadi surveinya itu kalian bisa tampilkan ya. Bapak belum melihat secara rinci ya. Maksudnya lebih spesifiknya apa? Misalnya kayak kurusan ekonomi itu bagaimana? Mungkin kalian bisa tampil gambarnya. Ekonomi bagaimana gitu ya. Dan kalian jelaskan ini kurang relevan nih, kenapa mungkin harganya mahal gitu ya, bisa dijelaskan. Terus postur tubuh itu yang bagus bagaimana, coba duduk yang baik itu bagaimana anak-anak? Duduk yang baik gimana? Duduk tegak. Duduk tegak, ini ya, duduk tegak. Nah itu dijelaskan juga itu bagaimana ya, silakan boleh dijelaskan sebaik-baiknya. Itu ya, mungkin ke depan bisa lebih dalam dan lebih rinci lagi ya, lebih tajam lagi penyelidikan. Iya ya, jadi substansinya itu tentang sistem gerak. Jadi kelainan sistem gerak itu terjadi ketika otot ya, saraf, tulang belakang dan sendi ya, itu tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Jadi ternyata berpengaruh juga, berhubungan juga dengan sistem saraf ya anak-anak ya. Jadi kita memang belum belajar tentang sistem saraf ya, tapi kita melihat dari sisi sistem geraknya ya, dari sudut pandangnya bagaimana tadi tulang punggung ya, posisi tulang punggung mempengaruhi nanti rasa lelah, rasa nyeri dan ya. Dokter bilang katanya ini ya, karena menurut beberapa studi yang bisa mengurangi kekakuan ya pada punggung ya. Kan ini tidak berbahaya, tapi dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memicu atau munculnya cedera atau nyeri. Itu ya, tadi berarti benar ya, sudah kalian jawab tadi ya. Iya. Jadi Bapak sudah lihat kalau klik dokter ini itu termasuk dan dipercaya ya, yang kredibel ya, sudah bekerja sama dengan alumni yang kesehatan UI kalau nggak salah ya, terus dengan Ikatan Dokter Indonesia juga dan sebagainya ya. Jadi kalian untuk melihat kredibilitasnya itu bisa searching saja ya, boleh searching di profilnya. Kalian lakukan tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah dijawab ya, ternyata oh iya ya, itu yang menyebabkannya ya, bukan hanya sistem gerak, tapi berhubungan dengan sistem saraf juga ya. Nah, kalian sudah melakukan penyelidikan tadi ya, menggunakan survei ya,
literasi, terus kalian identifikasi ya, kalian cari masalahnya apa yang terjadi. Ternyata ada nyeri otot pinggang ya, nyeri pinggang, punggung, leher dan kaki ya. Terus kan sudah mencari solusinya ya, upaya menjaga kesehatan berat tadi. Ketua kelompoknya dulu. Udah, kelompok 1 Tinesa, apa yang mau kamu yang bisa disimpulkan dari pertemuan pembelajaran kita hari ini? Penyebab sakitnya pinggang atau punggung. Oke, jadi kira-kira nanti dipraktekkan nggak nanti? Nggak berguna ya? Oke, thank you Tinesa. Ya, kelompok 1 yang lain lagi, silakan boleh menambahkan kesimpulannya apa? Oke, kalau tidak ada kita kelompok 2 deh. Bisa apa Ya. simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Dapat disimpulkan cara mengatasi pinggang dan gangguan setelah duduk lama itu kita bisa rajin berolahraga dan kita juga bisa duduk dengan posisi yang benar. Oke, ya. Michelle sudah duduk yang benar selama ini? Sudah Pak. Sudah ya. Berarti sakit pinggangnya nggak terlalu, Saya nggak sakit pinggang sih Pak. tapi kaki ya, Mami? Ya, Kaki ya? Oke, thank you ya, Michelle. Ya, anak-anak, nanti Bapak sudah tampilkan juga nanti ya di Google Classroom post test yang akan kalian lakukan dan kalian isi untuk menguji apakah kalian sejauh mana kalian sudah mengerti bab ini, seperti itu ya. Oke, jadi untuk pelajaran berikutnya kita belajar tentang sistem gerak ya, gerak lurus ya, dan seterusnya. Jadi silakan boleh membaca bab tersebut ya. Ya, anak-anak, demikian ya untuk pertemuan kita hari ini. Masukan untuk pembelajaran kita ke depannya supaya berjalan lebih baik lagi. Ya, apa nih? Silakan, kelompok 1 boleh perwakilan 1 orang. Ya, Kesia mungkin mau kasih masukan apa nih untuk pembelajaran kita berikutnya, Pak? Waktu pengerjaannya itu Pak agak Terlalu singkat kan? kurang gitu Pak. Kurang ya. Oke, waktunya ya. Oke, waktunya mungkin ditambah lagi gitu ya. Oke, thank you Kesia. Thank you ya untuk masukannya. Semoga pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi ya. Terus Bapak mau mengingatkan 5M ini dilakukan dengan disiplin ya. Baik. Oke, kita berdoa ya. Minta Alvin tutup kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat berterima kasih hari ini kami sudah selesai untuk acara PPL yang ini tentang permasalahan sistem gerak pada manusia. Kami sungguh bersyukur kami dapat melaksanakan PPL hari ini dengan baik. Kami juga ingin berterima kasih kepada Pak Komkom yang sudah mengajar kami, menambah wawasan kami. Semoga Tuhan selalu memberkati Pak Komkom, dan juga kami berdoa supaya kami bisa memiliki kesempatan seperti ini lagi. Sebentar lagi kami akan mengadakan kegiatan pembelajaran jarak jauh kami. Tuhan berkati, Tuhan juga jauhkan kami dari bahaya COVID-19 yang sedang berlangsung ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ya untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.